Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Teguh Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tab menu, reference, mailings, review, dan juga view. Yang pertama kita akan buka reference. Reference itu yang pertama ada table of content, digunakan untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Di tampilnya seperti itu, kita bikin daftar isi. Selanjutnya ada add text. Add text ini untuk menambah kata-kata yang berlevel. Selanjutnya ada update table. Update table untuk memperbarui tabel daftar isi yang telah disimpan dari awal. Selanjutnya footnotes. Ini footnotes untuk membaca catatan lagi pada margin bawah dokumen. Ada insert endnote, ada next footnote, ada show note. Selanjutnya research. Ya, ini bagian research, berfungsi untuk mencari definisi. Tapi di sini tidak ada sepertinya smart lookup research. Adanya di sini citation and bibliography untuk membuat kutipan sumber dan bibliografi yang terdapat dalam dokumen. Insert citation untuk memasukkan kutipan. Selanjutnya ada sources untuk mengatur sumber yang telah kita buat. Style itu gaya dari penulisan daftar pustaka atau sumber. Terus bibliografi itu agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi atau referensi. Ini ada contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya caption untuk membuat format judul dan subjudul. Insert caption untuk memasukkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Ini ada insert table of figures untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format penulisannya. Update table untuk memperbarui. Cross reference untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan. Selanjutnya ini menu indeks. Nah, menu indeks ini berfungsi untuk membuat petunjuk atau indeks dokumen. Ada mark entry. Mark entry ini berfungsi mengatur tag diseleksi dalam indeks, terus insert indeks, masukkan indeks, update indeks untuk memperbarui indeks. Lalu mark citation di kotak table of authorities. Mark citation itu berfungsi untuk masukkan teks yang diseleksi ke dalam table of authorities. Ini. Misalnya insert table of authorities itu berfungsi menyisipkan table of authorities. Ya, ini seperti kutipan lah ya. Kutipan siapa yang membuat ini kutipan itu. Selanjutnya adalah mailings. Mailings itu kalau dalam bahasa Indonesia ya perpesanan gitu kan. Untuk mailings ini yang pertama ada envelopes. Di box crate ini ada envelopes dan labels. Envelopes mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat. Labels untuk membuat serta mencetak tulisan pada label. Lanjut ke start mail merge. Ini box start mail merge. Ini digunakan untuk membuat surat. Ya, untuk membuat surat terlihat terima message envelopes. Terus select recipient untuk mengolah daftar penerima surat.
ada tab new list, use existing list, dan selanjutnya ini edit existing list. Di box lainnya ada group write and insert files, sudah mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat. Jadi kita harus membuat datanya dulu. Di sini ada highlight merge fields untuk meng-highlight address block, alamatnya di blok, greeting line, garis alamat, insert merge field, masukkan kotak yang terpisah, rules, match fields, update labels, preview result untuk menunjukkan hasil ini di box preview results. Terus finish and merge ini untuk menyelesaikan fungsi dari mailing tadi, penerima surat, dan untuk memisah ya lapangan atau halaman pengirim yang dikirim. Selanjutnya kita lanjut ke review. Ya, di tab review ini di box pertama ada box proofing. Nah, proofing ini berguna untuk melakukan pemeriksaan pada ejaan, tata bahasa, penggunaan referensi, terjemahan, jumlah kata, dan sejenisnya. Spelling dan grammar ini untuk mengetes ejaan dan grammar. Selanjutnya research ini mengecek sumber, ya, sumber research, penelitian, meneliti. Terus thesaurus untuk mengecek kata yang sama atau padanan kata. Word count untuk mengetahui berapa kata dan berapa halaman, berapa kata, halaman, karakter, paragraf, garis yang ada di dalam dokumen. Selanjutnya di box comments. Box comment ini untuk mengkomen atau meng-highlight lalu mengkomen kata-kata yang ada di dokumen di Word. Ada delete untuk menghapus, ada preview sebelumnya jika kita membuat banyak komen. Next untuk melanjutkan ke komen selanjutnya. Ini ada di box tracking. Di box tracking ini ada track change, ada fungsi untuk melacak semua perubahan yang terdapat pada dokumen. Jadi apa sih perubahan yang telah dibuat, ya kita bisa cek lewat track change. Namanya final show markup untuk memilih cara melihat perubahan yang telah dilakukan pada dokumen, untuk melakukan finishing pada perubahan yang telah dilakukan. Show markup, perubahan, jenis markup, terus review pane untuk memperhatikan perbaikan dalam jendela yang terpisah. Review pane jadi ada seperti ini, mana yang dimasukkan, dihapus, dipindah, dan diformat. Sebelum itu kita terlewat nih ada box language atau blok bahasa. Kita hapus dulu ya, kita klik semua. Ada di language ini ada translate ini untuk menerjemahkan. Ada satu dokumen, ada yang teks yang dipilih, terus ini juga ada yang frase ya. Language itu pemilihan bahasa untuk menyeting preferensi bahasa dan pengecekan bahasa. Lanjut ke box selanjutnya itu change atau perubahan. Accept untuk menerima perubahan, terus reject untuk menolak perubahan, preview selanjutnya, next itu sebelumnya. Lanjut ke box compare. Compare itu untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dokumen. Menggabungkan. Selanjutnya protect, ya protect ini untuk melindungi atau mengamankan dokumen agar aman. Oke, yang selanjutnya itu ada tab menu view. View itu dalam istilah bahasa Indonesia itu tampilan. Ya, di sini isinya ya tampilan halaman dan tampilan dokumen.
Yang pertama di dokumen views itu ada print layout, tampilan print layout itu tampilan print. Kita hapus ya komennya. Terus full screen reading itu tampilan dalam membaca. Jadi ada dua belah halaman. Kita tutup lagi. Terus web layout ya berupa tampilan web. Outline, tampilan outline, jadi hanya garis putih aja. Terus kita close. Terus draft, tampilan berupa draft, ini lebih lebar lagi, hanya berupa tulisan. Dan lalu selanjutnya group box show ada rule. Jadi kita ingin menambahkan garis, kita pakai rule, kita hilangkan, ya kita tidak ada ukuran garis. Grid lines, ini kotak-kotak pemisah ini. Navigation pane ada di samping ini, source dokumen segala macam. Terus kita hilangkan. Terus di group box zoom ada zoom ini untuk memperbesar, memperkecil tampilan 75% lebih kecil. Kita kembalikan lagi, kita pencet 100% ini. Lalu ada tampilan one page, two page, page width lebar, two page 2 halaman, one page 1 halaman. Kembalikan lagi. Nanti ada window. Window ini tampilan jendela. Ini window untuk membuka jendela baru. Kembali ke awal. Terus arrange all. Kita ada dua karena kita tadi membuka halaman baru. Sekarang ada dua halaman. Terus split itu memisahkan. Ya, dipisah ini. Jadi ada dua halaman bergaris ini. Kita tambah halaman lagi. Kita pisah ini. Terus remove speed ya kita hilangkan speednya. Arrange all ya. Kita gabungkan lagi. Arrange all. Hanya di group window ada view side by side ya, hanya samping menyamping. Kalau ada dua dokumen seperti ini, kita hapus aja dokumen yang lainnya besar. Switch window hanya ada macros. Macros ini digunakan untuk melihat, membuat, dan menghapus daftar makro. Ini juga berfungsi untuk merekam sebuah makro ataupun menerima pengaturan makro lainnya. View makro, ada, nah record makro. Ini merekam ya, pergerakan itu. Ini ada fungsi tambahan, ini fungsi reader PDF. Jadi ketika kita punya aplikasi PDF, nanti akan tersambung dengan Word. Di laptop saya ini ada Foxit Reader. Jadi teman-teman lain itu pakai Adobe Reader, maka akan otomatis tersambung. Gunanya ya untuk membuat PDF format ketika kita membuat dokumen melalui Word. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.